Di tengah pandemi virus corona jenis baru, pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Institut Teknologi Telkom Surabaya berinovasi membuat bilik dan terowongan sterilisasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Hasil inovasi ini selanjutnya akan diletakkan pemerintah kota di beberapa tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Berikut penjelasan secara detail penggunaan bilik sterilisasi dari jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Doni Ardianto. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Pemerintah Kota Surabaya selain menyemprot atau melakukan proses semprot cairan disinfektan di berbagai macam sudut kota, memproduksi hand sanitizer atau cairan cuci tangan sendiri dan juga memasang lebih dari 100 wastafel atau tempat cuci tangan di sudut-sudut keramaian yang ada di Kota Surabaya. Kini Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Telkom Surabaya untuk membuat suatu inovasi baru berbentuk bilik sterilisasi. Pak Arief, bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari bilik sterilisasi ini sendiri? Ya, jadi ada dua jenis. Yang satu ini berupa tunnel atau lorong, yang satunya berupa bilik yang di sebelah sini. Kalau yang lorong ini, orang tinggal masuk, kemudian dia berjalan aja lurus, kemudian akan ada spray yang menyemprotkan di sini, berisi desinfektan. Tapi tinggal masuk aja. Mungkin bisa langsung dipraktikkan Pak Arief, berapa lama kita masuk prosesnya di dalam dan semprotannya dari mana saja Pak? Oke, kalau semprotannya, kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa spuyer, ya spuyer. Kemudian tadi Bu Risma sudah mencoba juga, kemudian memberi arahan spuyernya bisa ditambah. Kemudian di sini satu, di sini juga satu set, nanti di sebelah terang kiri ini juga satu. Nah, Ibu mintanya sampai ke bawah supaya semua bisa tersterilisasi gitu. Dari hasil demo alat ini di Pemkot Surabaya, apa yang perlu dimodifikasi lagi Pak? Jadi dari yang tunnel ini Ibu minta ini diperkecil tetapi tetap bisa diakses oleh teman-teman difabel yang pakai kursi roda. Satu itu. Yang kedua tadi spuyer perlu ditambah. Kemudian zat desinfektannya disiapkan oleh teman-teman dinas sambil nanti paralel akan kita uji juga efektivitasnya bagaimana. Kemudian kalau yang dari chamber di sini agak sedikit berbeda. Kalau yang di sana tadi nyemprot ya spuyer, kalau di sini ada humidifier yang merubah dari cairan menjadi uap. Nah, uap ini dimasukkan ke chamber, ke ruang lah istilahnya ya. Nah, kemudian di sini orang tinggal masuk. Nah, ini ada terlihat ada uapnya masuk, kemudian ditutup, kemudian tinggal berputar aja. Ya, tinggal berputar, kemudian keluar lagi, ya mudah-mudahan bisa bersih gitu ya, gitu. Untuk dua alat bilik dan juga terowongan ya Pak ya. Ini membutuhkan berapa waktu Pak? Berapa lama waktunya untuk tiap orang yang bisa memeriksakan dirinya atau mensterilisasi dirinya dari virus corona masuk ke baik yang terowongan maupun yang bilik Pak? Ya, tadi sudah dicoba langsung oleh Ibu dan Ibu mintanya sekitar 18 detik. Kalau harapan saya sendiri pasti kita harus mengajak teman-teman yang lain, ayo bergerak. Kita tidak bisa menunggu waktu. Yang pertama itu, yang kedua tidak ada kesulitan harusnya untuk membuat alat ini karena alat ini sangat sederhana. Itu dia tadi penjelasan dari Rektor ITTS terkait dua alat atau dua tempat sterilisasi yang dipesan oleh pemerintah Kota Surabaya. Namun untuk informasi lebih lanjut terkait apa sih menjadi inisiatif atau inspirasi dari pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan ITTS untuk membuat atau menginovasikan alat ini, telah berada bersama saya Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Febri Aditya Prayata. Ya, Mas Febri mungkin bisa dijelaskan alasan pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan ITTS membuat alat bilik sterilisasi ini apa sebenarnya Mas? Ya, jadi memang beberapa hari yang lalu kan memang di beberapa media juga disampaikan bahwa alat serupa ini kan sudah diterapkan di negara Vietnam. Jadi kemudian ketika itu Ibu Wali Kota mencoba menyampaikan ke beberapa waktu itu ya mungkin langsung dengan dari ITT Telkom ya untuk memberikan bisa nggak buat yang seperti ini, dan ternyata ditindaklanjuti. Kenapa harus memesan alat seperti ini ya? Ini sebagai langkah upaya aja ya. Jadi memang seperti yang kita ketahui
COVID-19 ini kan ya masih ada di Indonesia juga, bahkan di dunia belum ada vaksinnya juga. Jadi ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemkot Surabaya bagaimana untuk melayani warga kota Surabaya. Terima kasih banyak Mas Febri atas waktunya. Itu dia tadi informasi yang kami dapatkan dari Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Febri Aditya Prajata. Dan tadi juga saat didemokan di kediaman Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini bersama Rektor ITTS Tri Arif Sarjono, ada beberapa informasi penting juga yang disampaikan oleh Wali Kota Surabaya, dan kami telah menyiapkan cuplikan wawancaranya bersama Wali Kota Surabaya seperti ini. Tadi disampaikan virus COVID itu kayak dia bahannya lemak gitu, banyak lemaknya. Jadi sebetulnya sabun itu juga bisa membunuh gitu. Nah tapi kalau cuma cuci tangan kan kita nggak tahu dia nempelnya di mana kan. Tapi kalau ini kan kita seluruh badan bisa kena gitu. Ya, kita akan bikin sebanyak-banyaknya untuk kita taruh kita sebar di seluruh Surabaya. Sementara di sini dulu, ya nanti. Ini jadi satu baru. Ini Cipta Karya juga lagi bikin. Saya tadi minta 3. Kan ini semua gratis aku dapat. Ya ini tapi Cipta Karya juga tak suruh bikin untuk buat kayak gitu. Nah, mudah-mudahan percepatannya lebih banyak lagi. Soal cairannya apa ya? Cairannya sekarang lagi kita proses untuk sebetulnya katanya sabun saja sudah cukup gitu. Cuman kita coba cari seperti kalau mau Mas Atu setelah keluar dari kamar operasi. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini juga berharap kepada masyarakat untuk agar dapat lebih bisa menjaga kesehatannya, baik dengan cara menjaga pola makan, pola hidup, menjaga jarak dengan sekitarnya minimal 1 meter, dan juga sering melakukan aktivitas mencuci tangan untuk terhindar dari virus COVID-19. Alfia Rahman, Doni Ardianto, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.